Ya, sudah, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang ensefalopati. Ya, tapi ini pembahasannya sifatnya masih umum. Gitu. Ensefalopati itu banyak macamnya. Nanti masing-masing macamnya itu bisa dibahas secara terperinci masing-masing jenis ensefalopatinya. Nah, pada hari ini kita akan bicara ensefalopati secara umum ya. Apa itu pengertian ensefalopati? Ensefalopati berasal dari kata ensephalon dan kata pati. Ya. Jadi ensephalon artinya otak, pati artinya kerusakan. Jadi ensefalopati berarti kerusakan fungsi otak. Itu maksudnya. Kata ini dapat merujuk pada berbagai penyakit dengan etiologi, prognosis, dan implikasi yang berbeda. Misalnya, ensefalopati anoksik umumnya merujuk pada kerusakan otak permanen. Ya, jadi masing-masing ensefalopati ini punya dampak, punya komplikasi yang serius, yang berdampak bisa menyebabkan kecacatan, bahkan juga bisa menyebabkan kematian. Jadi berdasar etiologinya, ensefalopati ya, itu yang dia ada dasar kelainan strukturalnya, artinya ada kelainan jaringan otaknya, begitu. Dan yang kedua, kelainan metabolik. Jadi disebut juga, artinya apa? Pada kasus kelainan metabolik ini tidak ada tanda-tanda kelainan strukturalnya. Ya. Nah, kita bicara pertama dulu kelainan ada yang berdasarkan kelainan struktural. Ensefalopati yang berdasarkan kepada kelainan struktural itu contohnya adalah perdarahan intracerebral, ensefalitis atau meningoencephalitis, hidrosefalus, abses cerebri, dan edema cerebri. Dan juga bisa jadi ada yang lain-lain juga. Tapi yang jelas yang dasarnya ada kelainan struktural itu bisa dibuktikan secara pemeriksaan penunjang dan juga secara klinis. Artinya memang ada kelainan di otaknya, bisa dibuktikan dengan menggunakan CT scan, bisa juga dengan MRI, dan juga bisa dibantu dengan alat penunjang yang lain tergantung kondisinya. Nah, sedangkan kelainan yang sifatnya metabolik bisa jenisnya misalnya ensefalopati hipertensi bisa sebelum terjadi pecahnya pembuluh darah. Tapi kalau dia sudah pecah pembuluh darahnya itu namanya sudah lain lagi. Sudah jadi stroke hemoragik, dia sudah terdapat kelainan struktural. Tapi pada awalnya hipertensi sendiri dia sebelum terjadi rupture, pecah pembuluh darah, bisa tidak dijumpai tanda-tanda di kelainan struktural di otaknya. Paling mungkin gambaran agak edema sedikit mungkin ya. Kemudian ensefalopati hepatik. Nah, ini terjadi karena gangguan fungsi hati, biasanya akibat penumpukan bilirubin yang bisa meracuni otak. Demikian juga ensefalopati uremicum, ya, akibat penumpukan urium di dalam darah yang dia bisa menyebabkan terganggunya fungsi sel-sel neuron di otak kita. Kemudian contoh lain adalah ensefalopati iskemik hipoksia. Nah, ensefalopati iskemik hipoksia ini kalau dia baru terjadinya belum ada dampak. Tapi kalau dia sudah berlangsung lama, maka dia bisa menyebabkan terjadinya kerusakan juga di otak sehingga dia berubah menjadi jenis ensefalopati yang terdapat kelainan struktural. Ya. Tanda-tanda fisik yang perlu kita
Nonnya membiru ya, seperti matanya rakon ya. Itu bisa karena tanda-tanda patah tulang tengkorak atau basis krani. Timbul penumbukan darah di kelopak mata atau ekinosis. Pada gambar ini perlu kita perhatikan tulangnya ada apa di situ. Kalau kelihatannya membiru, merah membiru begitu, mungkinnya hemotimpanum, artinya ada penumbukan darah. Dan itu bisa ada hubungan juga dengan fraktur basis krani. Kemudian kita perhatikan tanda-tanda kebocoran LCS. Nah, ini kita kadang-kadang kurang aware nih dalam melihat tanda-tanda kebocoran LCS. Ya, ini perlu kita betul-betul lakukan pemeriksaan. Bisa LCS itu keluar dari hidung. Kita sebut dengan Renorhu ya. Jadi dikeluarnya seperti ingus. Apa bedanya dengan ingus? Nah, kalau ingus biasanya dia agak lengket, bergetah. Sedangkan kalau LCS dia cair, bening, dan netes biasanya begitu. Ya, kalau kita pegang gitu dia tidak tidak lengket ya. Kemudian bisa juga LCS itu keluar dari telinga kita sebut. Kadang-kadang bisa terkecoh dia dengan sekret yang keluar dari telinga. Apa bedanya? Kalau sekret yang keluar dari telinga itu biasanya warnanya agak kuning. Sedangkan kalau LCS warnanya lebih putih seperti air keran begitu ya. Nah, itu kalau kita temukan seperti itu, maka itu tanda-tanda jelek. Tanda-tanda bahwa sudah ada fraktur basis kraninya. Apalagi dia keluarnya memang bersama darah begitu. Ya. Jadi tanda-tanda fisiknya ini penting sekali kita periksa. Kemudian tekanan darah. Nah, tekanan darah perlu kita nilai secara pasti berapa tensinya. Jadi peningkatan tekanan darah pada pasien koma mungkin mencerminkan hipertensi lama yang menjadi predisposisi stroke pendarahan intracerebral. Bisa jadi, ya misalnya pada penderita ensefalopati hipertensi, tekanan darahnya malah bisa lebih dari 250/150 mm air aksa. Bahkan ada juga pasien yang kadang-kadang alat ukurnya nggak terukur lagi, saking tingginya. Karena maksimal skala manometer itu 300 kalau nggak salah saya, atau sekitar 290. Kalau di atas itu nggak kedetek lagi dia. Ada pasien yang memang sampai melampaui itu, begitu kita ukur dia nggak terukur lagi, saking tingginya. Nah, walaupun sebagiannya ada juga yang belum terjadi pecah pembuluh darahnya, bisa. Ya, tapi pasiennya datang dalam keadaan tidak sadar. Kalau kita scan biasanya dia cuman gambaran edema yang kelihatan. Tapi kalau kita tunggu pasiennya, kita tunggu nanti ada risiko untuk timbulnya perdarahan intracerebral. Jadi bisa jadi jadi stroke hemoragik. Nah, kalau sudah stroke hemoragik, kalau kita scan tentu dia sudah ada gambaran hypertense, yaitu gambaran perdarahan di otak. Nah, jadi pengukuran tekanan darah jadi penting ya. Selanjutnya suhu. Nah, suhu juga mengindikasikan sesuatu hal. Misalnya pasien datang dalam keadaan koma dengan hipotermia dapat terjadi pada kasus-kasus keracunan. Yang biasanya kasus-kasus keracunan seperti keracunan etanol ya, keracunan obat penenang, pada kondisi hipoglikemia, pada kondisi Wernicke encephalopathy, ada dan juga mengsedema, itu bisa terjadi pasien datang dalam keadaan tidak sadar atau sampai koma, tapi suhu badannya rendah. Ya. Sebaliknya juga ada orang datang dalam keadaan sudah koma dia, tapi suhunya tinggi, misalnya pada heat stroke. Nah, heat stroke ini bukan stroke biasa ini. Heat stroke ini adalah
Stroke artinya hantaman, jadi hit itu panas, jadi hantaman panas. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang berada di tempat yang cukup panas, sementara persediaan airnya kurang, sehingga tubuhnya kekurangan cairan, akibatnya suhu badannya jadi naik sekali di atas 40 biasanya, dan itu bisa mengganggu fungsi otak. Pasiennya bisa kejang-kejang. Ya. Kemudian kondisi status epileptikus, status hipertermia maligna yang berkaitan dengan anestesi inhalasi, keracunan obat antikolinergik, bisa juga kena perdarahan pon dan juga lesi hipotalamus tertentu. Sebentar ya, HP-nya mau habis baterai. Nah, selanjutnya kita perlu lakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah ada tanda-tanda rangsang meninggal atau tidak. Nah, indikasi pemeriksaan rangsang meninggal ini tentu pada kasus-kasus yang bukan kasus kepala atau leher ya. Pada kasus-kasus yang lain, misalnya kasus kita juga ke arah meningitis, nah, itu perlu kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda rangsang meninggal. Sederhana sekali pemeriksaannya, bisa dengan pemeriksaan keburu biasa, dengan Brzezinski sign, Brzezinski 1 ya. Tandanya apa? Khas sekali dia kalau kita angkat kepalanya seperti ini, ditekukan ke arah dada, maka kedua tungkainya akan fleksi. Itu tanda Brzezinski 1. Nah, bagaimana kalau pasiennya mungkin kasus trauma misalnya? Bukan. Ya. Pakai apa bisa? Ayo silakan, mana? Kok nggak ada jawaban? Ini pasien trauma kepala, gitu kan? Karena untuk mengetahuinya, kepada diam. Boleh nggak kita lakukan pemeriksaan kuku? Tidak boleh, dokter. Boleh, dokter. Boleh. Boleh kita lakukan pemeriksaan Brzezinski 1? Mungkin bisa menggunakan yang lain. Apalagi Brzezinski 3 dan 4, dokter. Brzezinski 3 dan juga Brzezinski 4 ya. Mana Brzezinski 2? Ayo. Ayo, silakan. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan Brzezinski 2? Kepada diam. Iya, dokter. Dengan menengkukkan paha sendi lutut di kanan. Kita melihat kalau seandainya positif, yang sebelah lutut. Ya, dokter. Jadi Brzezinski 2 itu cara melakukannya ya. Lututnya ditekuk, ditekuk seperti ini ya, satu sebelah ya. Kemudian didorong ke arah perut. Kalau cuma ditekuk saja dia bisa
tidak ada tanda-tanda ada respon. Ya. Jadi begitu kita tekuk dari lututnya, kita dorong ke arah perut. Itu akan terjadi peregangan pada selaput otaknya. Begitu sudah terjadi peregangan pada selaput otak, maka tungkai satu lagi itu akan kompensasi untuk meredam efek yang kita buat, untuk meredam efek peregangan selaput otak yang kita buat tadi. Ya, dorong ke sana, maka tungkai yang satu lagi dia akan sedikit fleksi. Itu pertanda posisi 2-nya positif. Kalau posisi 3, ayo. Dengan menekan di, kalau daerah zigomatikus apa namanya? Di tulang zigomatikusnya ditekan, ya, responnya lututnya bisa fleksi juga. Nah, untuk kompensasi, ya. Ada juga yang posisi yang ditekan di daerah simfisisnya. Ditekan simfisisnya juga kakinya jadi fleksi. Tapi posisi 3 dan 4 ini kayaknya kurang sensitif. Ya. Nah, teknik lain bisa juga pakai teknik pemeriksaan Kernigstein. Di Kernigstein ini bisa dilakukan untuk menilai ada tidaknya rangsang meningial, bisa juga untuk menilai adanya nyeri pinggang. Tapi beda cara responnya berbeda. Ya, cara pemeriksaannya sama, tapi responnya berbeda. Kalau untuk Kernigstein untuk menilai nyeri pinggang, ya, pada saat kaki ditekukan awalnya bentuk sudut 90 derajat ya kakinya, dan juga dengan sisi panggulnya 90 derajat. Kemudian kaki bawahnya digerakkan ke atas sampai mencapai sudut 100 derajat. Kalau maka dia akan positif nyeri di sini, itu kasus nyeri pinggang. Tapi pada kasus ada tidaknya rangsang meningial, untuk menilai rangsang meningial, kita tidak melihat keluhan nyeri pinggangnya, tapi kita lihat respon fleksi tungkai kontralateralnya. Jadi kalau umpamanya ini kita tungkai sebelah kanan ini kita kita dorong ke atas seperti ini sampai mendekati sudut 135 derajat, maka tungkai yang satu lagi dia akan fleksi. Begitu. Nah, itu tandanya Kernigstein meningial. Nah, ini suatu pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada kasus-kasus trauma kepala yang kita curigai ada tanda-tanda SAH-nya. Ini bisa dipakai di IGD juga. Kecuali kalau tungkainya juga bermasalah. Ada fraktur dia, nah tentu tidak bisa kita lakukan. Ya. Oke, pemeriksaan berikutnya yang penting adalah funduskopi. Lagi saya beritahukan bahwa funduskopi ini merupakan suatu skill yang wajib kalian kuasai. Ya. Apalagi kalau tugas di daerah tidak ada CT scan. Funduskopi harus mahir melakukannya. Ya, kita harus mampu mendeteksi ada tidaknya papil edema. Di mana adanya papil edema ini menunjukkan adanya suatu peningkatan tekanan intrakranial atau peningkatan TIK. Nah, ini apa tandanya? Tandanya kita lihat seperti ini. Normalnya ini kan daerah papil ya, papil yang keduanya. Normalnya di pinggirnya ini batasnya ini tegas. Ya, tegas batasnya. Batas pinggirnya tegas ya. Kalau kabur seperti ini papil edema, kemungkinannya terjadi peningkatan tekanan intrakranial.
Nah, kemudian pada kasus yang lain misalnya ya, misalnya pada kasus hipertensi emergensi. Karena tekanan darah yang tinggi tersebut ya bisa menyebabkan timbulnya bleeding di retinanya seperti ini. Nampak bercak-bercak pendarahan di retinanya. Nah, itu bisa terjadi karena hipertensi yang tekanan darah yang terlalu tinggi, kapiler-kapiler di daerah retinanya bisa bocor. Begitu. Ya, bisa bocor ya. Jadi pendarahan ya. Kemudian kita bisa bandingkan nih arteri banding venanya, ukurannya lebih kecil dari 2/3. Ya, bertanda pasiennya ada hipertensi. Ya. Kemudian bisa jadi pada kondisi yang lain, kita bisa jumpai adanya tanda merah seperti ini. Ya, merah menyeluruh seperti ini. Ini menunjukkan adanya perdarahan nih. Perdarahan di subhialoid. Biasanya ini perdarahan dari retina bagian superficial. Ini khas dia untuk diagnosis perdarahan subarachnoid. Jadi kita tahu bahwa perdarahan subarachnoid itu darahnya bisa merembes masuk ke ruang lapisan ruang retina di sini sehingga darahnya bisa kelihatan juga di retinanya. Namanya perdarahan subhialoid. Makanya penting sekali kita lakukan pemeriksaan fondoskopi untuk mendeteksi hal seperti ini. Gambaran seperti ini nggak bisa nampak di CT scan, jadi jangan berharap bisa ketemu dengan scan. Ya, kita harus lakukan pemeriksaannya ke pasien. Yang jadi masalah adalah bahwa kalau pasiennya dalam keadaan tidak tenang, nah ini jadi masalah. Sebab pemeriksaan fondoskopi, kalau pasiennya gelisah, ya, bergerak kiri kanan, matanya juga gerak kiri kanan, nah itu sulit kita periksa. Ya. Oke, selanjutnya, nah pemeriksaan yang penting lain yang harus kita tahu, kita kuasai adalah pemeriksaan pupil mata, pemeriksaan gerakan bola mata dan respon motorik. Nah ini penting sekali. Nah ini perpaduan pemeriksaan ini, respon pupil, kemudian gerakan bola mata, reflex movement, dan juga respon motorik terhadap nyeri, ini bisa menunjukkan di mana letak lesinya di otak. Ya, di mana letak lesinya. Mari kita lihat. Nah, dalam keadaan istirahat misalnya kalau dia lesinya di diencephalic, diencephalon ini apa nih nama lainnya? Siapa tahu? Ya. Diencephalon nama lainnya apa? Mesencephalon ya. Gimana? Suaranya putus-putus. Jadi diencephalon ini berada di atas mesencephalon, di atas batang otak. Ya, di atas batang otak nyambung dengan batang otak. Diencephalon ini adalah tempat terdapatnya ganglia basalis. Ya, ganglia basalis. Nah, bagaimana responnya kalau kenanya daerah situ? Nah, dalam keadaan tanpa disinar, mata kelihatan seperti ini. Ya, mata kelihatan biasa saja. Mungkin pupilnya sekitar 3 mili. Tapi begitu kita senter, dia cenderung pupilnya mengecil. Ya, cenderung pupilnya mengecil. Artinya apa? Respon cahaya masih bagus. Ya, respon cahaya masih bagus. Tetapi pada pemisahan refleks movement juga masih bagus. Matanya masih bisa bergerak kiri kanan. Ya, kita gerakan begini, matanya tidak ikut dia. Bisa melawan arah gerakan kepala. Itu tandanya refleks movement-nya masih negatif. Muncul. Ya, respon terhadap nyeri sudah mulai muncul mirip dengan apa ya?
Kalau kita berikan rangsangan ya, respon nyeri dia bisa jadi dia tepis tangan kita. Ya, jadi responnya berupa kemampuan pasien untuk melokalisasi nyeri atau menghindari nyeri. Ya. Nah, bagaimana kalau kondisi lanjutnya, lesi di diencephalon? Nah, biasanya kalau lesi diencephalon tahap akhir, ini lesinya sudah mendekati mesencephalon. Mesencephalon adalah bagian dari batang otak yang di situ ada lengkung refleks field atau refleks cahaya. Ya. Nah, pada keadaan demikian ya, biasa pupilnya sedikit lebih kecil dibanding orang normal. Dia masih berespon dengan rangsang cahaya. Jadi kalau kita senter pupilnya masih berespon. Kalau kita gerakin dol S-nya juga masih negatif ya. Tetapi pada pemeriksaan respon terhadap nyeri sudah timbul apa namanya ini? Tanda apa? Dekortikasi ya dokter. Bagaimana? Namanya? Tanda-tanda apa ini? Tanda fleksi abnormal. Ya, fleksi abnormal. Apa artinya fleksi abnormal? Ya, apa tandanya? Apa artinya fleksi abnormal? Ya, lokasi kliennya masih di sini ya. Nah, di sini sudah tegang dia. Maka bisa timbul fleksi abnormal seperti ini. Ini merupakan tanda dari sudah adanya dekortikasi. Apa itu dekortikasi? Sudah terjadi penurunan fungsi korteks cerebri. Sudah kurang nyambung di sininya. Ya, sudah kurang nyambung. Nah, kemudian bisa jadi lesi sudah kena di batang otak. Nah, apa tanda khas kalau lesi sudah kena batang otak? Pupilnya melebar. Ya, khususnya kalau kena. Kenapa dia melebar? Karena di situ ada lengkung refleks cahaya. Jelas ya? Maka kalau dia sudah tertekan, maka refleksnya menjadi tidak berfungsi. Oleh karena itu, kalau kita senter seperti ini, pupilnya tidak berespon. Kadang-kadang kita pikir sudah respon ini, kita pikir pasiennya sudah meninggal. Belum tentu. Ya, belum tentu. Hanya dengan kita meninggal belum tentu. Ya, bisa jadi dia sudah dekat, bisa jadi ya. Kemudian kalau kita periksa, kalau dol S-nya biasanya sudah negatif dia, atau bisa jadi positif, tapi masih agak meragukan, oke lah. Nah, ini bisa kita tes ya dengan irigasi di telinganya dengan menggunakan air, bisa air dingin atau air hangat. Ya, maka kita lihat bola matanya, yang satu mata dia masih berespon dia ke arah telinga yang kita irigasi. Pada kondisi seperti ini, kalau kita periksa respon terhadap nyerinya sudah terjadi apa namanya? Deserebrasi, dokter. Deserebrasi. Artinya lesinya sudah sampai di yang ini apa nih? Ya, dok. Lesi sudah sampai di cerebellum ya, dok? Iya betul. Enggak, nama ininya apa nih? Namanya, nama tanda ini apa? Ekstensi ab. Ya, ekstensi abnormal, bukan ekstensi saja. Ekstensi abnormal. Normalnya enggak begini ekstensi. Enggak ada tangannya seperti ini melekuk begitu, tidak. Dia paling ekstensi kan lurus saja kan. Itu ekstensi normal. Tapi kalau ekstensi abnormal seperti ini. Nah, ini pertanda fungsi otaknya secara keseluruhan sudah jelek sekali. Ya, ini makin ke bawah makin jelek dia. Nah,
Kakinya kita bisa lihat begitu kita rangsang nyeri di dada misalnya, tangannya lurus dan melekuk seperti ini. Kemudian tungkai bawahnya juga dia nekuk ke bawah. Itu tanda dari deserebrasi. Nah, kondisinya lebih buruk daripada yang di atas tadi. Nah, kalau dia kena lebih bawah lagi, artinya sudah kena pon atau medula oblongata, ya. Di samping pupilnya sudah tidak ada respon dengan rangsang cahaya, pada pemisahan irigasi juga, irigasi telinga juga tidak ada respon lagi. Ya, tidak ada respon lagi. Kenapa? Karena lengkung refleks. Ya, kalau kita periksa pasiennya, respon terhadap nyerinya sudah nggak muncul lagi. GSS-nya bisa 3 poin begitu. Artinya pasien sudah koma dalam. Artinya kondisinya sudah cukup berat, pasiennya bakal meninggal. Kira-kira sampai sini jelas, ini penting nih. Ini banyak kalian tidak pakai nih karena mungkin tidak tahu. Patokan ini penting secara klinis, apalagi pada kasus-kasus herniasi cerebri. Ya, kasus-kasus herniasi cerebri itu tanda-tanda seperti ini ya sesuai dengan perkembangan herniasinya. Kemudian terus nekan pelan-pelan ke batang otak, mesencephalon, terus pon dan medula oblongata. Sampai dia medula oblongata, di sana ada pusat napas, maka pasiennya menjadi terganggu fungsi napasnya, akibatnya jadi apnu dia. Ya, kita lanjut. Nah, di samping itu kita juga bisa lakukan pemeriksaan lain, yaitu pemeriksaan pola pernapasan. Nah, ini dia. Pola pernapasan ini penting untuk kita ketahui, dan dia bisa mencerminkan setinggi mana sudah letak. Ini di gambar ini saya sudah tunjukkan, ya. Kalau gambar di atas, ini gambaran pernapasan yang masih normal, walaupun sekali-sekali dia napasnya agak dalam, bisa jadi, ya. Nah, kalau dia sudah mengenai di daerah mesencephalon, diencephalon, ya, artinya belum kena ke medula oblongata, ya. Pernapasannya bisa timbul gejala seperti ini. Ini namanya pernapasan chain stop. Awalnya napasnya pelan, makin lama dia makin dalam, makin lama makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Pelan. Ada ya, kemudian turun lagi, pelan-pelan, melambat, berhenti begitu. Nah, kalau kita jumpai tanda seperti ini, berarti pasiennya sudah mengalami lesi yang mengenai diencephalon. Nah, kalau kena lebih ke bawah lagi, nanti dipadukan dengan pemisahan pupil ya tadi ya. Kalau dia kena small nih, kenapa harus pada kita ini karena dasarnya adalah kelainan di batang otak, maka kita sebut dengan klinis, pernapasannya secara klinis itu mirip dengan chain stop. Nah, berikutnya mengenai pons, ya, maka napasnya mulai tidak beraturan, mulai dari lambat, cepat, cepat, lambat, gitu ya. Itu namanya pernapasan ataksik. Nah, berikutnya kalau lesi mengenai mengenai medula oblongata ya. Nah, di sana ada pusat pernapasan. Jadi kalau pusat pernapasan sudah kena, biasanya napasnya sudah menggap-menggap, cuma narik sekali-sekali napasnya. Tarik sekali agak dalam, kemudian apnonya panjang. Tarik lagi, kemudian apno lagi panjang. Tarik lagi, apnonya panjang.
Itu namanya pernapasan gasping atau menggap-menggap atau pernapasan jelang orang mau meninggal. Jadi pola pernapasan ini penting diperiksakan pada kasus-kasus ensefalopati, pada kasus-kasus penurunan kesadaran. Oke, jadi padukan nanti dari pemeriksaan pupilnya, pemeriksaan apa tadi, Dole eyes-nya, ya, kemudian pemeriksaan rangsangan untuk nyeri, pola pernapasan ini penting dipadukan. Kalau itu mampu kita lakukan dengan baik, kita bisa secara klinis kita bisa menduga desinya sudah sampai setinggi mana, gitu. Ya. Nah, berikutnya ini juga terkait dengan penentuan lesi supratentorial atau subtentorial secara klinis. Nah, ini dibandingkan juga dengan kasus ensefalopati yang difus atau meningitis yang difus. Ya. Kita bisa lihat ukuran patokan pupil size, ukuran pupilnya dan reaksi terhadap cahaya. Biasanya pupilnya ukurannya 3-4 mili. Jadi kalau lesinya masih di supratentorial, artinya dia kalau supratentorial itu belum mengenai batang otak. Ya, tunggu sebentar ya. Ya. Nah, jadi kalau dia letak di lesi di supratentorial, itu refleks pupil belum kena. Refleks cahaya maksudnya belum kena. Kenapa? Karena belum kena mesencephalonnya. Kita tahu refleks pupilnya itu lengkung refleksnya ada di setinggi mesencephalon. Jadi kalau masih di atas dia refleks pupilnya tidak muncul. Begitu persepsi kita. Nah, bagaimana kalau dia pupilnya kelihatan melebar? Kita senter dia nggak reaktif gitu kan? Atau mungkin poin-poin pupilnya. Nah, ini kondisi seperti ini biasanya sudah mengenai batang otak biasanya. Ya, kalau dia memang kenanya setinggi mesencephalon, maka dia pupilnya menjadi tidak ada respon kalau kita senter, pupilnya jadi melebar. Sedangkan kalau kenanya di pon, ya di pon biasanya pupilnya menjadi kecil. Ya, atau mungkin bisa jadi nggak ada reaktif juga bisa, tidak bereaksi. Jadi udah pupilnya kecil, kita senter dia tidak ada reaksinya. Nah, bagaimana kalau pada difus ensefalopati atau meningitis? Nah, biasanya pada kasus ini ukuran pupilnya tidak pengaruh biasanya, normal dia. Ya. Kemudian bisa juga timbul pinpoint bisa. Kadang-kadang tidak reaktif dengan pemberian opioid juga bisa. Ya. Atau justru ukurannya jadi gede, lebih dari 7 mili dan tidak reaktif dengan pemberian obat anticholinergic. Nah, itu bisa aja terjadi. Karena ini kalau sudah difus dia, ensefalopati difus, dia bisa pengaruh kemana-mana. Ya. Tergantung beratnya difus tadi. Kemudian refleks eye movement atau nama lainnya adalah Dole eyes. Ya. Kita bola mata pasien di kelopak mata dibuka begitu. Ya, kemudian kepalanya kita gerakkan ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau refleks eye movement yang masih bagus, karena refleksnya ada setinggi batang otak ini. Khususnya kalau nggak salah setinggi pons ya refleksnya. Nah, ini kalau lesi supratentorial jelas dia masih normal karena dia tidak terganggu refleksnya. Nah, kalau sudah kena di subtentorial, ya, ini bisa terganggu dia. Bisa dijumpai tanda-tanda kelainan refleks eye movement-nya. Kemudian bagaimana kalau pada kondisi difus ensefalopati atau meningitis? Nah, biasanya normal ya, kecuali kalau bisa memburuk oleh karena pemberian obat-obatan. Ya, mungkin pasiennya gelisah sekali, diberikanlah obat penenang misalnya. Itu bisa jadi berpengaruh juga.
ke Dulles movement-nya. Nah, kemudian bagaimana respon motorik? Nah, kalau dia lesi supratentorial, ya, respon motoriknya asimetris, masih tidak sama, ya, asimetris. Nah, jadi ini kalau kena satu sisi, misalnya ada lesi di otak sebelah kiri, ya, terus ditekan pelan-pelan. Nah, itu awalnya dia jadi asimetris, ya. Kemudian kalau terjadi herniasi, dia pelan-pelan dia akan tekan ke batang otak sehingga bisa timbul gambaran yang simetris juga. Artinya apa? Motor responnya juga sama sudah, ya. Nah, itu bisa terjadi, sudah ada tanda-tanda herniasinya, tersebut dengan transtentorial herniation. Nah, bagaimana pada lesi subtentorial? Nah, biasanya bisa jadi asimetrik juga, bisa. Nah, atau juga bisa sudah simetris, lesinya bilateral. Nah, bagaimana dengan pada kondisi diffuse encephalopati atau meningitis encephalopati? Nah, biasanya simetris karena dia tidak mempengaruhi motoriknya. Tapi juga bisa kalau dia sudah kena motorik jadi asimetris bisa. Nah, disertai dengan hiperglikemi dan lain-lainnya. Ya, sudah gitu. Nah, sekarang kita lanjut dengan encephalopati metabolik. Ya, seperti di awal tadi saya sebutkan bahwa encephalopati metabolik adalah gangguan fungsi otak karena kelainan metabolisme. Nah, jadi pada encephalopati metabolik yang masih murni itu biasanya tidak dijumpai tanda-tanda kelainan strukturalnya. Nah, misalnya pada kasus hipertensi encephalopati, ya, pada awalnya dia masuk kelompok metabolik encephalopati, tapi dia punya risiko untuk timbulnya perdarahan di otak. Sehingga kalau sudah terjadi perdarahan, itu sudah encephalopati yang dengan kelainan struktural jadinya. Kemudian encephalopati metabolik lain, seperti tadi, ada encephalopati hepatik, dan encephalopati uremicum, dan juga encephalopati iskemik infusia. Ya. Sekarang encephalopati hepatikum. Bisa dijumpai adanya gangguan kognitif dan perilaku, di mana konsentrasinya awalnya mulai turun pelan-pelan, pasiennya jadi depresi, kemudian irritable pasiennya, mudah marah-marah, ya. Pelan-pelan jadi letar lagi dia, lesu, lemah begitu, kemudian mulai terjadi disorientasi, ngomongnya mulai kelantur dia, mulai menggigau ngomongnya, ya, ngomongnya tidak nyambung. Kemudian pelan-pelan dia mulai timbul somnolen, kemudian pelan-pelan jadi sopor, kemudian bisa jadi berakhir dengan koma. Nah, jadi kita tahu bahwa pada encephalopati hepatikum, encephalopatinya disebabkan oleh karena penumpukan bilirubin di dalam darah. Nah, bilirubin itu suatu produk yang dihasilkan dari hasil pemecahan sel darah merah. Ya. Di dalam sel darah merah itu ada heme dan globin. Ya, kalau dia pecah, maka heme dan globinnya keluar. Kemudian heme-nya terpisah dari globin. Globin itu adalah protein, dia akan balik ke susun tulang, ya. Sedangkan heme-nya itu akan dipecah dia. Heme itu dibentuk oleh 4 rantai pirul, ya. Pirul nama kimianya. Di tengahnya ada zat besi, akan disebut dengan heme. Begitu dia terbuka, ya, besinya dilepaskan, ikatan apa namanya tadi itu, ikatan bilirubin. Awalnya terbentuk biliverdi dulu, kemudian baru terbentuk bilirubinnya sudah berwarna kuning. Ya. Nah, secara klinis pada encephalopati hepatikum ini bisa kita jumpai
adanya tremor, apraksia, ataksia, disatria, nistagmus, kekakuan otot, hiporefleks, dan pupil yang dilatasi. Masih bisa dengan suara saya? Izin dokter, masih bisa dokter. Masih, ya. Kita lanjut. Nah, apa tanda-tanda neurologi sign perburukan pada pasien ensefalopati metabolik? Ensefalopati hepatikum, ya. Khasnya di situ ada kita jumpai adanya flapping tremor. Tremornya agak unik seperti pada gambar ini. Jadi gerakan tangannya itu tremor, ya. Kalau dia bergerak seperti ini, terangkat begitu, terus nanti ngeplok ke ini. Ya, terangkat lagi, ngeplok dia kembali ke tempat tidur mungkin, ya. Di mana posisinya, di mana tangannya berada, ya. Nah, ini flapping tremor atau nama lainnya adalah asterixis. Ini terjadi pada prekoma. Artinya kalau prekoma kan masih ada respon motoriknya, masih ada, ya. Kalau sudah koma hilang dia semuanya. Kemudian refleks fisiologis bisa meningkat, refleks patologis bisa positif. Jadi kalau kita torehkan tapak kakinya, Babinski refleksnya bisa muncul positif. Kalau kita gores di sisi lateral kakinya, refleks ini bisa dicedok, ya. Bisa cedok, dicedok sama bulu. Nah, hipertensi juga bisa menyebabkan encefalopati, ya. Nah, pembagiannya 70% hipertensi itu kategorinya ringan, 20%-nya sedang, 10%-nya berat. Yang jadi permasalahannya adalah di hipertensi yang 10% ini yang berat. Nah, setiap jenis hipertensi dapat menimbulkan krisis hipertensi, di mana ditandai oleh tekanan diastoli mencapai 120 sampai 130 mm air aksa. Ini menyebabkan timbulnya kegawatan medik dan memerlukan pengolahan yang cepat dan tepat untuk menyelamatkan jiwa penderita. Nah, ini ada suatu kriteria dari Joint Joint National Committee untuk mendeteksi grading daripada hipertensi, ya. Ini kita kenal dengan GNC. GNC dulu 5, saya nggak tahu 6 sudah keluar belum, ya. Nah, berdasarkan ini GNC ini krisis hipertensi dibagi dua, ada yang namanya hipertensi emergensi yang sifatnya darurat. Yang ini sangat darurat itu kan bisa mengancam jiwa begitu. Kalau tidak segera dan secepatnya ditangani, pasien bisa jatuh koma. Ada juga hipertensi yang urgensi. Ini mendesak dia, butuh dia pada hipertensi emergensi. Apa komplikasi dari hipertensi? Komplikasinya macam-macam. Komplikasinya sesuai dengan target organ, ya. Di atas sekali target organnya adalah otak, bisa terjadi stroke. Kemudian pada mata bisa terjadi retinopati hipertensi. Kemudian apa lagi? Pada jantung bisa timbul pada jantung juga bisa timbul apa istilahnya pada jantung? Kardiomiopati, ya. Atau hipertensi heart disease. Nah, kemudian bisa menyebabkan bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal yang kita hipertensi, ya. Jadi hipertensi ini berdampak buruk terhadap target organnya, terutama pembuluh darah yang paling penting.
rusak duluan. Ya. Makanya hipertensi itu karena dia bisa merusak lapisan dalam dari pembuluh darah, ya maka bagian yang rusak itu nanti akan terbentuk plak, pelan-pelan makin nebal sehingga lumanya jadi sempit. Nah itu yang terjadi pada kondisi hipertensi yang kronis. Ya, lama-lama jadi stroke pasiennya. Tadi untuk hipertensi, ya, timbulnya stroke, pada mata bisa timbul retinopati hipertensi. Ada gambaran merah-merah kecil-kecil ini, itu tandanya hipertensinya berat. Ya. Kemudian pada jantung bisa timbul kelainan jantung, kardiomiopati hipertensi. Ya. Kemudian pada ginjal bisa terjadi nefropati hipertensi. Dan juga pada jantungnya sendiri bisa terjadi kegagalan teknik pompa jantung. Nah, kira-kira begitu. Jadi berdasarkan pembagian prioritas pengobatannya, ini penting dibagi, ditentukan jenis hipertensinya, apakah hipertensi emergensi atau hipertensi urgensi. Apa bedanya? Kalau hipertensi emergensi ini sifatnya darurat, emergensi dia harus segera diturunkan dalam hitungan jam. Ya, tekanan darah diastolik bisa lebih dari 120 ditambah dengan kerusakan yang berat pada target organnya. Ya, khususnya di sini pada stroke misalnya terjadi perburukan karena perdarahan di otaknya. Nah, ini keterlambatan pengobatan akan sangat berisiko timbulnya sequelae atau kematian. Tekanan darah harus diturunkan sampai batas tertentu dengan 1 sampai beberapa jam. Biasanya dalam 1 sampai 2 jam itu target MAP-nya sudah mencapai sekitar 15 sampai 20% turunnya. Nah, ya, jadi dalam ukuran 1-2 jam itu. Nah, berikutnya dalam tempo 20-24 jam tensinya terus diturunkan pelan-pelan sampai mendekati tensi sebelumnya begitu ya. Dan pasiennya butuh perawatan di ICU. Nah, kemudian hipertensi urgensi sifatnya mendesak. Nah, jadi kalau ditangani agak lambat dikit, dia resiko kerusakannya lebih minimal. Ini tekanan diastoliknya bisa juga lebih dari 120, tapi tanpa ada kerusakan atau komplikasi minimum dari organ sasaran. Tekanan darah harus diturunkan dalam 24 jam sampai batas aman. Jadi dia rentang waktu untuk menangani hipertensinya lebih lambat dibanding pada hipertensi emergensi. Nah, ensefalopati hipertensi itu merupakan kaki dari hipertensi. Ya, dia bisa menyebabkan timbulnya gambaran edema di otak dan terjadi peningkatan tekanan darah secara drastis menyebabkan terjadi gambaran bisa seperti ini. Gambarannya masih bisa kita lihat, tapi dia sudah mulai nampak udem. Ya, udem. Batas-batasnya sudah agak kabur. Melampaui ambang-ambang batas autoregulasi serebral, sehingga terjadi gangguan aliran darah serebral, timbul iskemik otak. Nah, bagaimana mekanisme autoregulasi di otak kita itu nanti bisa dipahami kan? Apa itu kemampuan autoregulasi otak? Kalian tahu? Bagaimana otak mengatur atau membuat regulasi aliran darah ke otak? Kalian tahu? Ya. Nanti baca ya. Kalau ditanya yang sederhana dan tidak tahu, jadi susah ini kalau semuanya diterangkan ya. Padahal kalian tuh kurang sekali belajar kalau ditanya begini tidak tahu. Autoregulasi itu istimewa sekali terjadi pada pembuluh darah otak, tidak ada pada pembuluh darah yang lain. Itu khasnya. Di otak itu mampu mengatur besarnya volume darah yang mengalir ke otak.
Kalau dia tidak ngatur, tak kapan-kapan sudah UD otak kita. Ya. Manifestasi klinisnya pada pasien ini bisa terjadi juga kalau dia sudah berat, ya, sudah disertai dengan perdarahan, bisa terjadi disfungsi otaknya. Manifestasi klinisnya nyeri kepala, mual, muntah, kejang, kelainan status mental, koma, papilema, dan pedal vena. Oke. Nah, yang harus kita ingat adalah bahwa tentang hipertensi emergensi itu nanti kita bicarakan pada topik khusus pada pertemuan yang lainnya. Jadi hari ini saya menggambarkan ensefalopati secara umum. Nah, di mana diagnosis ensefalopati adalah tergantung kepada masing-masing jenis ensefalopatinya. Ada yang iskemik, ya, ada yang metabolik, toksik, dan septik. Selain itu, ensefalopati juga harus dibedakan dengan tanda-tanda ensefalitis, perdarahan intrakranial, dan juga edema cerebri. Nah, komplikasi ensefalopati, ya, itu dia sifatnya bervariasi tergantung kepada jenisnya. Bisa ada tidak hanya gangguan mental sehingga kalau dia terjadi gangguan mental juga bisa terjadi perburukan sehingga mengarah ke kematian. Komplikasi lain-lain kasusnya mungkin bisa jadi tidak sama, tapi secara umum komplikasinya dekat-dekat gitu. Nah, jadi kalau ensefalopati itu bisa menyebabkan koma gitu ya. Kalau sudah koma biasanya sudah dekat ke arah ke kematian. Komplikasi tergantung pada penyebab utama dari ensefalopatinya. Begitu. Nah, prognosis juga demikian. Prognosis untuk pasien dengan ensefalopati tergantung pada penyebab awal dan secara umum waktu yang dibutuhkan untuk membalikkannya. Jadi ini terkait dengan penanganan kita. Keterlambatan pasien datang ke rumah sakit sangat menentukan, ya. Kemudian bagaimana kita menghentikan permasalahan ensefalopatinya, misalnya hipertensi ensefalopati misalnya. Itu bagaimana kita mengendalikan tekanan darahnya dalam target waktu yang tersedia. Nah, kemudian lain-lain prognosisnya tergantung kepada bagaimana kita menghambat penyebabnya atau menghilangkan penyebabnya dari ensefalopati tadi. Kalau terlambat kita tangani, maka prognosisnya makin jelek. Nah, pengobatannya bagaimana? Pengobatan juga serupa. Dia bervariasi tergantung kepada penyebab dari ensefalopatinya sendiri. Jadi akibatnya tidak semua kasus ensefalopati diperlakukan sama. Jadi beda-beda kasusnya, beda-beda etiologinya, penanganannya jadi berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus tahu betul ini jenisnya ensefalopatinya apa, begitu. Jadi terapinya jangan sampai salah pasang. Kunci untuk pengobatan ensefalopati apapun jenisnya adalah memahami penyebab dasarnya. Jadi kembali ke penyebab dari ensefalopatinya kita mesti cari dia. Apakah ada sifatnya struktural atau non struktural. Apakah metabolik gitu ya. Oke. Saya kira demikian kuliahnya. Untuk berikutnya nanti bisa ada pertemuan lanjutan setelah ini ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Udah siang begini kelihatannya lelah semua ini. Ngantuk juga ya. Di layar cuma nampak wajah dari fotonya saja, orangnya tidur mungkin. Ya. Ada yang bertanya? Silakan. Nggak ada. Sudah diam semua. Oke lah, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.